Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pemirsa. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk via medsos, kadang WA begitu ya, kadang di Facebook. Dan ini juga saya alami sendiri, yaitu masalah ketika sholat jamaah, apakah pintu masjid itu ya, itu harus dibuka sehingga jamaah itu bisa leluasa masuk, atau boleh tidak ditutup masjid itu, pintu masjid, dan apakah jamaah yang di belakang ini apakah sah ketika pintu itu ditutup. Atau barangkali ketika makmum itu berada di samping kanan atau kiri, sedangkan pintunya di belakang, itu apakah sah atau tidak? Pertanyaan ini sering terjadi. Bahkan ketika saya sholat Jumat itu, sampai ada salah satu jamaah yang itu dibuka pintunya padahal ber-AC begitu ya. Dengan alasan tadi, kalau ditutup katanya tidak sah. Apakah benar seperti itu? Para pemirsa yang saya hormati, saya coba melihat salah satu kitab yang insya Allah bagus, yaitu Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Di sini saya simpulkan bahwa yang paling terpenting, terutama dalam madhab Syafi'i, makmum itu yang terpenting adalah mengetahui gerakan imam. Itu yang paling penting dan itu yang menjadi syarat pokok dalam bermakmum. Artinya makmum harus mengetahui gerakan dari imam, itu yang paling terpenting. Dan yang kedua, harus mendengar suara imam. Baik suara imam itu secara langsung tanpa mikrofon misalnya ya, atau melalui mikrofon. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, bagaimana kalau tadi pintu ditutup begitu ya? Apakah sah tidak makmum itu ketika pintu ditutup? Mari kita lihat beberapa penjelasan Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Pertama, yang perlu diperhatikan bahwa sholat jamaahnya itu sah. Ini yang perlu diperhatikan dulu jika makmumnya berada di masjid, sekitar masjid begitu ya. Baik di dalam masjid, di dalam pintu masjid, atau yang ada di latar masjid itu. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili yang disebut masjid itu halaman yang masih berada di sekitar masjid, itu juga masih dianggap masjid. Termasuk juga ketika masjidnya lantai 2, lantai atas itu walaupun imamnya di bawah itu juga disebut masjid. Nah, di sini Wahbah Zuhaili menjelaskan sholat jamaahnya sah walaupun jarak imam dan makmum jauh melebihi 300 dhiro atau sekitar 114 meter. Jadi misal imam berada di depan, makmum berada di belakang yang jaraknya kurang lebih 114 meter, lewat dari itu, lebih dari itu tetap sah. Ya, kenapa? Karena intinya berada di dalam satu masjid. Itu yang terpenting. Jadi kalau berada di dalam satu masjid itu sah meskipun jauh. Cuman yang perlu diperhatikan harus mengetahui gerakan imam. Nah, itu yang paling penting. Meskipun dekat, agak dekat, mungkin 50 meter begitu ya. Tapi tidak tahu gerakan imam atau dia tidak mendengar suara imam ketika sholat jahar misalnya, maka ini tidak boleh, tidak sah. Jadi syaratnya itu walaupun jauh, yang penting harus tahu gerakan imam atau tahu suara imam sehingga makmum ini bisa mengikuti jamaahnya imam. Itu kalau berada dalam satu masjid. Jadi kalau berada dalam satu masjid ini lebih fleksibel gitu ya. Yang kedua, sholat jamaahnya sah walaupun terhalang bangunan besar atau atap seperti masjid lantai 2. Nah, ini yang sering dipertanyakan masyarakat. Bagaimana kalau sholat jamaahnya berada di lantai 2, sah atau tidak? Menurut Wahbah Zuhaili sah. Meskipun misal nih ya, kan ada desain masjid yang di lantai 2-nya itu ada lubang begitu ya, sehingga makmum bisa melihat ke bawah. Itu sah. Boleh. Nah, bagaimana kalau tertutup semua? Sehingga makmum ini tidak bisa melihat lantai 1, tidak bisa melihat gerakan imam begitu ya. Apakah sah? Sekali lagi, selama masih berada di satu masjid, menurut Wahbah Zuhaili itu sah selama ada penghubung. Ya pasti kan ada penghubung begitu ya, antara lantai 1 dengan lantai 2 kan ada tangga. Nah, itu nggak masalah. Meskipun, nah ini menurut Wahbah Zuhaili, meskipun ketika mau ke imam itu harus ke belakang dulu, itu nggak ada masalah. Yang terpenting adalah apa? Yang penting masih dalam satu masjid. Ini sama seperti ketika orang sholat jamaah begitu ya, sholat jamaah, lalu pintu kanan kiri masjid itu ditutup, ada makmum di sebelah kanan kirinya.
dia nggak bisa masuk kecuali melalui pintu belakang. Pintu harus mundur ke belakang, begitu ya. Apakah itu sah makmum ini? Kalau pintu kanan kirinya tertutup, itu juga sah. Kenapa? Karena masih dalam satu bangunan. Nah, itu yang terpenting. Jadi kalau berada dalam satu bangunan masjid, kalau pintu kanan kiri itu tertutup, dia kalau mau ke imam harus lewat belakang, itu tetap sah selama masih berada dalam satu masjid. Ya, jadi meskipun tertutup itu nggak ada masalah. Tertutup dalam arti bukan ditutup secara permanen ya. Misal kayak di masjid-masjid biasanya ketika sholat jamaah karena rata-rata sudah pakai AC ya. Ya nggak rata-rata sih. Ada beberapa masjid yang sudah menggunakan AC sehingga itu kan ditutup pintu agar dinginnya kerasa. Nah, ada makmum di belakang yang di belakang pintu AC, pintu itu atau di samping tadi itu juga sah selama tidak ditutup secara permanen. Artinya ditutup secara permanen itu orang itu masih biasa masuk keluar itu orang masih bisa. Yang nggak sah itu kalau umpama ditutup tapi sudah permanen. Misal digembok yang memang sudah orang nggak bisa akses masuk sudah nggak ada. Nah, tentu kayak gini kan masjid-masjid yang nggak kepake barangkali ya. Tapi selama ini masjid-masjid yang ada di sekitar kita itu kan pintu belakang itu ketika sholat ditutup hanya agar AC terasa saja. Tapi orang masuk itu bisa, akses masuk itu masih bisa. Dan yang pasti menurut Wahbah Zuhaili masuknya ini pun pakai pintu biasa tentunya ya. Artinya ada akses masuk seperti biasa. Kalau umpama aksesnya misalnya pintu nggak ada, pintu kanan kiri nggak ada. Ini misal ya. Tapi adanya itu bisa masuk ke ke halaman utama atau ke ruang utama masjid itu harus naik jendela misalnya. Nah, ini yang nggak sah. Jadi kalau kita lihat, kalau kita simpulkan yang sahnya itu ketika orang masih bisa masuk lewat jalur biasa, yaitu lewat jalur pintu yang terbuka itu tadi. Jadi itu sah. Oke, selanjutnya menurut Wahbah Zuhaili, ini saya ulangi lagi untuk pertegas. Yang disebut atap masjid, maksudnya lantai 2, begitu ya, termasuk halaman masjid, ada juga di sini. Pokoknya masih dianggap lingkungan masjid, itu hukumnya sama seperti tadi, ya, sama bahwa meskipun pintu ditutup, itu tetap sah asal tahu gerakan atau suara imam selama masih berada di dalam masjid. Kalau orang ini sudah di luar masjid, nah ini nanti ada hukum sendiri. Yang kita bahas sekarang ini adalah yang masih berada di dalam satu masjid. Saya kira itu yang perlu saya bahas tentang sholat jamaah ini. Jadi tenang saja, selama masih berada dalam satu masjid, mau pintu itu ditutup atau tidak karena ada AC begitu ya, walaupun berada di kanan, di kiri atau di lantai atas, selama masih ada pintu yang bisa untuk memasuki akses ke ruangan utama, itu tetap sah. Termasuk kalau di lantai 2 tertutup semuanya di atas tapi masih ada tangga untuk naik dari lantai 1 atau turun dari 2 ke 1, itu hukumnya tetap sah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.